Bagaimana dampak sosial dan keagamaan dari maraknya penggunaan sound horeg di masyarakat, terutama dalam konteks acara-acara publik atau keagamaan? Ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sound horeg itu. Karena dalam kitab Munil Muhtaj dikatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum kepada sesuatu itu sangat tergantung turunan dari tasawurnya. Kita harus tasawur dulu apa itu sound horeg. Nah, ada beberapa pembahasan sound horeg. Kalau di hasil keputusan Basul Masail di Pondok Pesantren Besuk, Kiai Haji Muhib itu mengatakan yang dimaksud sound horeg yang dibahas pada waktu itu adalah satu, adalah sound yang kemudian melampaui batas suaranya yang sekiranya mengganggu dan membahayakan. Nomor dua, di dalamnya ada beberapa penyanyi-penyanyi, penari-penari seksi. Yang ketiga, menimbulkan dampak bisa ditonton oleh anak-anak. Maka sound horeg dengan tasawur seperti ini, itu Pondok Pesantren Besuk mengatakan haram secara mutlak, baik di tempat umum maupun di tempat sepi seperti di lapangan. Kenapa? Karena meskipun tidak mengganggu, tapi unsur seperti wanitanya, unsur seperti tontonannya ditonton oleh anak-anak, ini yang menjadikan haram mutlak. Ini yang kemudian tasawur dari Kiai Haji Muhib aman. Jadi sound horeg itu meliputi tiga unsur. Satu, suaranya melebihi sehingga mengganggu. Yang kedua adalah ada tarian-tariannya, ada dancernya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan dampak sosial, yaitu anak-anak bisa menonton, anak-anak kecil bisa menonton dancer itu. Ini yang kemudian kata Kiai Haji Muhib, ini adalah haram mutlak. Jadi keliru kalau kemudian ada yang membandingkan sound horeg dengan sound system. Karena tasawurnya beda. Sound system itu adalah sound yang dipakai. Bisa melebihi, bisa enggak. Maka kalau tidak melebihi, tidak ada unsur ini ya bukan sound horeg. Maka hukumnya ya boleh. Maka ada yang lucu di media sosial membandingkan bagaimana dengan kegiatan-kegiatan akhir sana, imtihan di pondok-pondok kan menggunakan sound. Itu kan bukan horeg namanya, karena tidak di atas batas yang kemudian sampai membahayakan, tidak ada tontonan-tontonan yang seperti tadi yang dikatakan. Jadi perlu kita tahu dulu tasawurnya kayak apa. Ada lagi keputusan Basul Masail yang kedua, itu sound horeg itu dikatakan horeg itu kalau bisa menggetarkan. Artinya suaranya melebihi. Maka kalau yang seperti ini juga sama, mutlak haram karena bisa mengganggu itu. Nah, cuma di MUI Jatim itu kemudian mendatangkan beberapa pihak termasuk pihak-pihak pemilik sound horeg. Nah, MUI Jatim tasawurnya itu adalah sound horeg itu adalah sound system yang punya potensi memberikan suara yang di atas batas normal. Biasanya sound horeg itu antara 120 sampai 130 desibel. Nah, ini yang kemudian menjadi tasawurnya MUI Jatim. Dan di MUI Jatim ketika klarifikasi kepada pemilik sound horeg, ternyata dari pihak mereka itu mengatakan bahwasanya bagian dancer itu bagian terpisah dari sound horeg, bukan satu kesatuan. Maka MUI Jatim karena tasawurnya adalah sound horeg itu adalah sound yang punya potensi. Makanya di MUI Jatim kemudian membuat keputusan sound horeg itu diatur. Artinya kalau sampai suaranya tidak melebihi batas wajar telinga manusia, maka tidak haram. Tapi kalau umpama dia melebihi maka haram. Jadi tergantung tasawurnya. Kita kadang-kadang menghukumi sesuatu itu kita tidak tahu tasawurnya. Kiai Muhib itu yang dibahas tiga unsur. Horegnya, yaitu menimbulkan bahaya. Nomor dua, tontonan-tontonan dancernya. Nomor tiga adalah bagaimana anak kecil melihat ini, dampak sosialnya. Ketiga-tiga unsur inilah yang kemudian menjadikan sound horeg itu haram mutlak. Jangan dibandingkan dengan sound system yang kemudian ditaruh di masjid-masjid. Karena ini bukan sound horeg kalau dalam keputusannya Kiai Muhib. Ini yang kemudian harus dikelirkan dulu tasawurnya. Gitu. Nah, bicara dampak, ayolah kita itu kemudian mulai sadar. Kalau umpama ada orang yang kemudian senang dengan unsur itu, tapi coba kita bayangkan, ada anak yang sakit, ada orang yang sakit, ada rumah-rumah yang roboh,
Itu sesuatu yang kemudian harus kita hindari. Saya kasih gambaran, dalam beberapa literatur, orang sholat malam itu sunnah suaranya dikeraskan. Dengan catatan tidak boleh ganggu orang tidur. Bayangkan, seberapa besar sih suaranya orang sholat malam itu? Apakah kemudian sampai seperti son horeg? Enggak. Suaranya enggak terlalu besar, suaranya itu tidak terlalu keras. Cuma dalam fikih, tidak boleh orang yang sholat, yang suaranya itu keras mengganggu orang yang tidur. Ini sholat, ibadah, ibadahnya sholat, waktunya waktu istimewa malam hari, suaranya tidak seperti suaranya sound system. Itu pun boleh sunnah dikeraskan, catatannya satu, tidak ganggu orang yang tidur. Bayangkan, berapa banyak orang yang kemudian kena doror, kena dampak yang kemudian dikenakan ini gara-gara suara sound horeg yang sangat luar biasa. Belum lagi tontonan-tontonannya. Kita harus berpikir, bagaimana nasib anak-anak kita kalau tiap kali ada acara mereka ditontonkan dengan dancer-dancer seksi. Mereka ditontonkan dengan tontonan-tontonan yang tidak baik. Apakah itu tidak menjadi sesuatu yang punya dampak negatif untuk dia di masa depan? Nah, ini harus kita pikirkan. Nah, itu seperti itu.